agar bisa bergerak ya teman-teman. Caranya pakai Add Animation Motion Path. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini kita akan membahas seputar tutorial tips dan trik aplikasi Microsoft Office. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mempercantik file PowerPoint kita untuk presentasi, sehingga materi di PowerPoint kita lebih menarik dan lebih indah ya untuk dilihat. Pada video sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat file PowerPoint dari file Microsoft Word tanpa aplikasi tambahan, dan untuk isiannya juga sudah rapi. Tapi walaupun isiannya sudah rapi, kita perlu mempercantiknya lagi di file PowerPoint kita supaya materi presentasi kita menjadi lebih menarik. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, silahkan kunjungi halaman channel saya. Caranya klik Bu Guru Titik, lalu pilih channel saya. Channel saya adalah channel yang berisi tutorial, tips dan trik seputar dunia pendidikan, seputar video pembelajaran, dan seputar teknologi ya. Teman-teman bisa melihatnya di playlist saya. Bisa lihat playlist apa saja yang ada di sini. Ada tutorial PDF, tutorial Microsoft Office, seputar teknologi, membuat video pembelajaran, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan saja pembahasannya. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara mempercantik file presentasi PowerPoint kita, atau memperindah file presentasi PowerPoint kita sehingga lebih menarik untuk dilihat. Saya pakai file yang kemarin saja ya teman-teman. Kita ekspor dulu menjadi PowerPoint. Ini sudah menjadi PowerPoint. Kita save dulu. Kita save as ke desktop. Di sini kita akan mempercantik atau memperindah tampilan PowerPoint ini agar lebih enak untuk dipandang. Saya akan menjelaskan 3 menu di PowerPoint ya teman-teman, yaitu Design, Transition, dan Animation. Sebenarnya masih banyak menu untuk mempercantik, tapi kali ini kita hanya akan menggunakan 3 menu ini. Yang pertama, menu Design. Menu desain ini, di sini kita bisa memilih desain tema background ini ya teman-teman. Tema slide. Di sini sudah ada pilihan tema yang bisa kita pilih. Misalnya ini seperti ini, atau ini juga. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tapi misalnya kita tidak mau menggunakan tema ini, kita sudah punya gambar, dan gambar itu akan kita jadikan background di slide PowerPoint ini. Maka caranya ini kita kosongkan dulu. Teman-teman klik di sini ya, format background. Di sini di format background juga ada banyak pilihan menu ya teman-teman. Kalau solid fill itu satu warna, misalnya ini kita pilih warnanya misalnya biru, maka akan biru semua, satu warna. Kalau gradient fill ini jadi warnanya bergradasi ya teman-teman. Kita bisa milih untuk warna, gradasi warnanya apa, misalnya ini untuk kita pilih misalnya kuning dan merah, maka seperti ini.
Kita bisa setting juga gradasinya seperti apa. Untuk tengahnya juga kita bisa setting pakai gradasi yang mana. Itu untuk menu gradasinya. Terus kita lompat ke pattern fill. Pattern fill ini kita coba. Di sini banyak pilihan pola-pola yang bisa gunakan. Misalnya pola ini atau pola ini atau pola ini, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Lalu ini picture, itu kita bisa memilih gambar yang akan kita jadikan background di slide. Kita coba saja, kita kosongkan dulu slide-nya. Di sini saya sudah punya contoh gambar ya teman-teman, sudah saya siapkan. Ini di sini misalnya halaman pertama mau pakai gambar ini, maka akan seperti ini. Misalnya mau semua slide pakai background ini, tinggal klik ini saja, apply to all. Tapi ini nanti yang akan kita praktekkan untuk beda slide, beda background saja. Jadi kita tidak perlu ini digunakan untuk semua slide kalau ingin semua slide backgroundnya sama. Misalnya ini kita tinggal rapikan saja. Misalnya kita judulnya kita ganti warna menjadi warna merah. Lalu ini isinya kita sesuaikan, hurufnya kita perkecil menjadi 24. Untuk warnanya kita ganti misalnya dengan warna putih ya teman-teman, biar kelihatan. Nah seperti ini. Untuk warna maupun jenis huruf bisa disesuaikan dengan background yang ada ya teman-teman, sesuai kreativitas masing-masing aja. Lalu untuk halaman 2 misalnya kita pakai background yang berbeda. Caranya sama, kita klik picture, kita pilih file, lalu kita pilih background yang akan kita gunakan. Misalnya saya menggunakan ini karena kosong, kita hapus saja, delete. Di sini background yang saya gunakan adalah background animasi ya teman-teman, karena tujuan media pembelajaran ini untuk anak sekolah dasar, jadi biar lebih menarik maka background yang saya gunakan adalah background animasi. Misalnya seperti ini, warnanya juga bisa ganti. Misalnya kita mau pakai warna ini, warna ungu misalnya, jenis hurufnya kita bisa ganti, terserah kita, disesuaikan saja dengan kreativitas teman-teman seperti ini. Lalu untuk halaman 3 misalnya kita pakai background yang berbeda, kita pilih file, lalu misalnya saya akan menggunakan background yang ini, maka seperti itu. Kita sesuaikan saja untuk posisi tulisannya, huruf, warna, dan ukuran hurufnya ya teman-teman. Agar menjadi rapi. Lalu ini kita perkecil pakai yang 36, lalu kita bold, lalu yang ini kita tinggikan, kita ganti warna saja, misalnya pakai warna hijau seperti ini. Lalu untuk halaman keempat misalnya kita juga pakai background lainnya, kita tinggal pilih background yang akan kita gunakan, misalnya pakai background yang ini. Kalau misalnya seperti ini teman-teman, kita juga bisa setting backgroundnya ya. Misalnya sebelah atas ini kepotong, maka kita turunkan saja. Caranya di sini, topnya itu kita sesuaikan, misalnya seperti ini. Offset top kita sesuaikan,
Ini maksudnya offset top itu agar bagian atas itu seberapa persen gitu. Lalu untuk bagian bawah juga bisa kita sesuaikan, tergantung background yang kita gunakan ya teman-teman. Ini juga misalnya kita rubah warnanya menjadi putih. Ini juga kita rapikan dulu seperti ini misalnya. Lalu ukuran hurufnya kita ubah misalnya menjadi 24. Untuk warnanya juga putih agar kelihatan. Ini seperti ini teman-teman. Jadi di menu desain ini kita bisa mengubah tema yang akan digunakan di slide. Bisa untuk semua slide dan bisa satu persatu. Di sini juga di format background kita juga banyak pilihan ya teman-teman, bisa solid, gradient atau pattern, atau kita bisa menginsertkan gambar yang sudah kita siapkan. Lalu kita coba menu transition. Di menu transition ini berisi animasi-animasi yang akan terjadi antar slide. Maksudnya ketika berpindah slide itu ada animasi seperti apa. Misalnya ini, ketika slide 2 ini animasinya split misalnya, maka akan seperti ini tampilannya. Web juga seperti ini. Di sini banyak pilihan animasi yang bisa digunakan ya teman-teman. Tinggal disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Coba kita pilih juga animasinya ya. Lalu ketika berpindah dari slide 1 ke slide 2, kita pakai animasi ini, cut. Random aja seperti ini. Lalu di slide 3 misalnya kita bisa pilih animasi wipe, maka seperti ini hasilnya. Untuk slide 4 misalnya shape, nah maka akan seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan sound ya teman-teman. Jadi ketika slide itu berpindah maka akan diikuti suara, maksudnya itu. Kita bisa pilih sound yang tersedia di sini. Misalnya kita pilih ini aja, laser. Jadi ketika dari slide ketiga 4 itu akan diikuti suara laser. Durasinya juga bisa kita setting di sini berapa detik. Di sini kita juga advance slide bisa memilih ini. Maksudnya on mouse click adalah dia akan berpindah slide saat mouse kita klik. Kita langsung praktekkan saja. Nah seperti itu. Berpindah slide akan ada suara seperti itu. Begitupun untuk yang lainnya. Kita gunakan laser aja semuanya ya. Kalau kita setting laser semua, kita apply to all aja. Maka ketika berpindah slide suaranya akan diikuti suara laser. Kita contoh, kita praktekkan saja. Nah seperti itu. Jadi selain ada animasi untuk slide-nya, kita bisa menambahkan juga untuk suara. Jadi apakah di slide ini ketika berpindah suaranya akan seperti apa? Itu untuk menu transition. Jadi di menu transition itu berisi animasi-animasi ketika kita memindahkan atau berpindah ke slide lainnya. Lalu yang terakhir saya akan mempraktekkan menu animation. Di menu animation ini kita close dulu ini. Di menu animation ini kita maksudnya bisa membuat animasi di dalam slide. Kita ambil contoh ini, slide pertama misalnya. Ini untuk gagasan utama. Untuk tulisan gagasan utama ini misalnya kita beri animasi ini, fly in. Nah maka akan bergerak seperti itu. Sebenarnya ini banyak animasi yang sudah disediakan oleh PowerPoint ya teman-teman. Kita bisa memilihnya saja sesuai selera masing-masing.
Misalnya ini kita setting fade aja, kemudian untuk isinya kita setting fly in. Nah, seperti ini. Lalu untuk slide kedua, ini kita kasih animasi split misalnya, maka akan seperti ini. Lalu untuk slide ketiga, kita kasih animasi juga untuk judulnya, misalnya kita pilih aja di sini, kita coba satu-satu. Nah, seperti itu juga bisa, atau zoom. Nah, seperti itu. Untuk isinya kita coba kasih animasi lain, misalnya random. Nah, seperti ini. Lalu untuk slide keempat juga seperti itu, kita bisa setting animasi sesuai selera kita ya teman-teman. Nah, seperti itu. Selain untuk animasi tulisan di slide, kita bisa juga menambah animasi lainnya ya teman-teman. Misalnya ini di gagasan utama kita tambah animasi untuk audionya ya. Caranya kita klik ini aja dulu, animation pen-nya. Misalnya untuk judul di slide 1 kita bisa double klik saja. Di sini misalnya kita akan menaruh untuk soundnya juga. Misalnya di sini banyak pilihan, kita pilih klik. Di sini kita juga bisa memilih setelah animation ini akan seperti apa. Misalnya warnanya akan berubah, misalnya ini. Setelah animasi untuk judul ini yang warnanya merah berubah jadi biru misalnya. Kita setting saja ini. Lalu kita juga bisa milih di timingnya. Maksudnya adalah animasi ini berjalan ketika klik atau apa, dan durasinya berapa detik. Ini kita tinggal sesuaikan saja dengan imajinasi masing-masing ya teman-teman. Lalu text animation kita juga bisa sesuaikan apakah ini akan otomatis atau seperti apa. Kita oke. Nah, untuk yang kedua, misalnya untuk yang isinya kita bisa rubah juga ya teman-teman. Kita kasih animasi juga, misalnya soundnya ini angin. Lalu untuk timingnya kita on klik aja. Kita seperti ini hasilnya ya teman-teman. Di sini juga ada add animation. Jadi selain yang nampil di sini, kita juga melihatnya di sini. Banyak pilihannya. Misalnya kita gunakan ini, motion pad. Kita gunakan motion pad di nomor 1 aja ya teman-teman. Ini kita delete saja. Untuk 1 misalnya ini, agar bisa bergerak ya teman-teman. Caranya pakai add animation motion pad. Kita pakai yang lingkaran saja. Nah, seperti itu. Kita coba play. Lalu seperti ini. Ini yang kita tadi buat animasi ketika sudah selesai berubah warna yang judulnya ya teman-teman. Lalu kita klik lagi, maka dia akan bergerak seperti itu. Begitupun untuk slide kedua. Nah, jadi teman-teman di menu animation itu bisa membuat animasi-animasi untuk isian slide. Tinggal disesuaikan saja dengan imajinasi teman-teman. Menunya juga banyak. Jadi seperti itu, nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri untuk menu-menu yang ada di menu desain, transition, dan animation. Dan di video selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana cara membuat animasi gambar berjalan ya teman-teman. Jadi sesuai dengan materi saya ini, materi PowerPoint saya ini adalah materi
bergerak ya teman-teman. Misalnya ini organ gerak manusia dan hewan. Jadi di sini nanti akan saya kasih animasi baik itu hewan atau manusia yang bergerak agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Seperti itu video saya kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk membuat animasi atau gambar bergerak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.